Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan masuk materi pada hari ini. Namun, sebelum saya lanjut, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada pembelajaran kita hari ini adalah tentang permainan bola kecil. Adapun cakupan materi di permainan bola kecil ini adalah yang pertama permainan softball, kedua permainan bulu tangkis, dan yang ketiga permainan tenis meja. Sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah memahami peraturan permainan softball, peraturan bulu tangkis, dan peraturan tenis meja. Dan yang kedua, memahami kilas sejarah permainan softball. Dan yang ketiga, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Dan yang terakhir, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja dengan peraturan yang dimodifikasi. Lanjut, masuk di pembelajaran permainan softball. Teknik dasar yang anak-anakku perlu ketahui adalah yang pertama, keterampilan gerak cara memegang bola. Kita perhatikan di gambar. Di gambar di layar ini, cara memegang bola disesuaikan dengan ukuran tangan anak-anakku sekalian atau jari-jari pelempar. Lanjut, keterampilan yang kedua adalah keterampilan gerak melempar bola. Keterampilan gerak ini merupakan gerak lemparan bola softball dengan ayunan samping. Kita perhatikan di gambar, menghadap ke samping. Lanjut, kemudian keterampilan gerak menangkap bola. Kita perhatikan di gambar ya. Gerakan ini merupakan gerak menangkap bola yang bergulir di tanah. Jadi tolong diperhatikan gambarnya. Lanjut. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan gerak pemain. Gerak pemain maksudnya di sini adalah gerak pitcher atau yang melakukan lemparan sebelum dipukul. Pitcher ini merupakan salah satu posisi yang sangat sulit. Seorang pitcher tidak hanya dituntut dengan tugas-tugas yang banyak memeras tenaga, tetapi juga selalu menggunakan pikirannya dalam menghadapi situasi permainan. Lanjut, gerak pemain catcher atau yang di belakangnya pemukul. Catcher ini adalah pemain yang jaga posisi berada di belakang home plate. Ia bertugas menangkap bola yang dilemparkan pitcher ke arah pemukul. Lanjut, keterampilan gerak berlari ke base. Seorang pemain softball harus mampu berlari secepat mungkin ke base. Ada dua regu yang bermain, yaitu regu penjaga dan regu pemukul. Untuk regu pemukul, berlari ke base adalah salah satu kekuatan utama untuk dapat mencetak angka. Lanjut. Kemudian kita masuk di permainan bola kecil yang kedua, yaitu permainan bulu tangkis. Keterampilan gerak yang perlu kita pahami pada permainan bulu tangkis ini adalah pertama, keterampilan gerak cara posisi berdiri. Nah, kita perhatikan di gambar. Ini gambarnya ya, menempatkan diri di bawah bola, kemudian sesaat sebelum impact dan setelah impact. Dalam artian bahwa sebelum memukul bola, setelah memukul bola, nah itu tolong diperhatikan. Jadi nanti kita perhatikan di lapangan. Lanjut, keterampilan gerak footwork atau langkah kaki.
Ini langkah kakinya, tolong diperhatikan. Ini gambarnya ya, nanti kita praktekkan di lapangan. Kalau anak-anakku memang agak sulit memahami gambar ini. Ini maksudnya ini gerak kaki kiri dan kaki kanan ya, yang ada yang gerakan ke kanan, ada gerakan ke samping kiri. Lanjut, keterampilan gerak pegangan raket. Nah, ini teknik dasar yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita cermati baik-baik. Karena apa? Inilah teknik yang paling mendukung pada saat kita bermain bulu tangkis. Karena apa? Karena di sini pegangan tergantung dari kemampuan seseorang. Kita lihat pegangan forehand, gambarnya di samping ini. Forehand. Kita perhatikan posisi tangannya, posisi tangan kanan bagi yang tangan kanan, tangan kiri juga ya. Kemudian posisi backhandnya ya, kita perhatikan jari-jarinya, di mana letak jari-jarinya di pegangan raket. Lanjut, keterampilan gerak selanjutnya adalah gerak memukul bola atas dan bawah. Kita perhatikan di gambar bagaimana mengambil bola. Jadi pukulan yang ada itu pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk melambungkan kok setinggi mungkin. Pukulan lob ada dua macam, yaitu overhead lob dan underhead lob. Jadi kita perhatikan, jadi bolanya itu bisa dipukul jauh ke belakang dan jauh ke samping. Lanjut, pukulan drop shot. Ini salah satu keterampilan gerak juga dalam permainan bulu tangkis, di mana merupakan pukulan yang dilakukan dengan cara mengarahkan kok ke daerah lawan dengan menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan net. Biasa dilakukan kalau seumpamanya posisi lawan lagi di belakang. Lanjut, pukulan smash. Pukulan smash ini adalah merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak dan menghasilkan pukulan yang keras serta menukik agar supaya kita dapat membuat poin atau mencetak poin agar lawan tidak bisa mengambilnya. Kita perhatikan gerakan gambarnya ya, mulai dari bawah ke atas dan memukul. Lanjut, pukulan drive atau mendatar. Pukulan drive ini adalah semacam pukulan yang keras ataukah pukulan yang mengagetkan lawan. Adalah pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan kok secara mendatar, ketinggiannya menyusur di atas net dan arahnya sejajar dengan lantai. Kita perhatikan gambarnya. Lanjut, permainan net atau netting. Permainan net atau merupakan pukulan yang paling sulit dalam permainan bulu tangkis. Permainan net ini banyak memerlukan kecermatan dan penuh perasaan, di mana permainan net ini perlu latihan semaksimal mungkin agar supaya bola bisa jatuh di daerah lawan. Lanjut, keterampilan gerak memukul servis. Ini juga dalam permainan bulu tangkis hal yang mendasar kita harus pahami, bahwa servis itu merupakan pukulan dengan raket yang mengarah kok ke bidang lawan secara menyilang atau diagonal. Nanti kita praktekkan di lapangan agar supaya lebih maksimal. Lanjut, kita masuk di permainan bola kecil. Yang ketiga adalah permainan tenis meja. Teknik dasar yang perlu anak-anakku ketahui adalah pada permainan tenis meja ini keterampilan gerak memegang memegang bat. Memegang bat ini ada berbagai macam cara tergantung dari kemampuan anak-anakku. Namun yang terlihat di gambar ini kita bisa lihat pegangan batnya. Kita mulai dari gambar 1, 2, 3, 4 sesuai yang mana kita suka, yang mana mampu kita lakukan. Silahkan berkreasi yang mana anak-anakku bisa pahami dengan cepat.
Lanjut, keterampilan gerak siap sedia dalam artian bahwa siap menerima bola ya. Di mana posisi badan itu menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Lanjut, pukulan side stand adalah posisi badan menyamping baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Pada side stand ini jarak antara bahu ke meja atau ke net harus lebih dekat, jadi posisi memukul. Lanjut, gerakan pukulan atau stroke. Kita perhatikan di gambar ini 1, 2, 3 gerakan backhandnya, jadi posisi tangannya di samping badan, kemudian gerakan forehandnya di samping badan juga. Kita perhatikan gambar ini pukulan forehand drive yang seperti tadi Bapak katakan bahwa yang mana posisi anak-anakku yang sesuai dengan kemampuan anak-anakku. Lanjut, gerakan ini harus anak-anakku latih semaksimal mungkin agar supaya lebih maksimal. Jadi nanti kalau kita praktek, nanti kita praktekkan ini gambar-gambar yang ada di slide ini. Lanjut, servis. Servis adalah gerak memukul bola pertama dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja, kemudian dipukul dan bola harus melewati atas net. Jadi servis ini adalah gerak memukul bola dalam permainan tenis meja dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja, kemudian dipukul dan bola harus melewati net. Lanjut. Oh, sudah habis. Jadi itulah bahasan materi poin-poin penting yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Jadi anak-anakku sekalian, pada pertemuan berikutnya anak-anakku mengembangkan materi ini dalam bentuk slide. Jadi nanti kita kembangkan bersama. Jadi yang menjadi tugas anak-anakku sekalian adalah mencari materi di buku paket atau di internet, membuat slide dalam bentuk PowerPoint, kembangkan materi ini agar supaya lebih sempurna, agar supaya lebih bagus, agar supaya lebih luas, agar kedepannya nanti dalam menghadapi ujian harian, ulangan harian, kita tidak begitu sulit untuk menjawabnya. Jadi saya kira begitu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.